Alhamdulillah wa syukurillah, hanyalah kepada Allah semata yang telah menciptakan langit yang tinggi tanpa tiang, menciptakan bumi yang luas tanpa pegangan, serta menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain dengan akal dan budi pekerti yang tinggi. Salawat beriringan salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat kaum wanita dari lembah yang hina ke lembah yang lebih mulia dengan ilmu pengetahuan yang didasari oleh iman dan takwa yang berpedomankan Al-Quran dan hadis. Para dewan juri yang terhormat, panitia PCNU Gunung Sitoli, serta seluruh saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Sylvia Lase ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Bulan Muharram dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Juli 2022, kita umat Islam memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Di dalam penetapan kalender Islam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan 4 bulan di antara 12 bulan Hijriah lainnya, dan salah satunya adalah bulan Muharram. Lantas, sebab apakah yang menjadikan bulan Muharram istimewa? Jawabannya adalah karena pada bulan Muharram terdapat banyak peristiwa-peristiwa penting bagi sejarah Islam. Di antaranya, taubatnya Nabi Adam alaihissalam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara kerajaan Mesir, selamatnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan besar yang menelannya. Dan pada bulan ini jugalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dari perjalanan hijrah inilah dakwah Nabi semakin berkembang sehingga sampai pada kesuksesan. Agama Islam berhasil menyebar luas ke seluruh penjuru negeri hingga sampai pada saat ini kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah sepatutnya kita syukuri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak berselang lama dari peringatan Tahun Baru Islam, kita bangsa Indonesia juga merayakan dan menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. 17 Agustus 1945 menjadi hari yang paling istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari tonggak lahirnya NKRI, bebasnya Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan yang tak kenal lelah oleh para pahlawan, Indonesia menyatakan kemerdekaannya, mencetuskan proklamasi, mengibarkan sangsaka merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan. Semangat yang menggelora dari para pahlawan kita untuk meraih kemerdekaan merupakan suatu proses hijrah bangsa Indonesia. Hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, namun hijrah dapat dimaknai dengan perubahan lahir batin ke arah yang lebih baik. Jika dahulu hijrahnya bangsa Indonesia adalah lepas dari keadaan dijajah kemudian merdeka, maka saat ini hijrahnya Indonesia dapat dilaksanakan dengan merasakan kemerdekaan tanpa merasa dijajah dari berbagai aspek. Misalnya aspek degradasi moral, aspek sosial, aspek kemanusiaan, aspek politik, dan yang lainnya. Sudah saatnya kemerdekaan dimanifestasikan dalam bentuk inovasi, kreativitas, dan kemandirian bangsa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua momentum bersejarah ini, marilah kita terus berhijrah untuk meningkatkan kualitas diri kita, memperbanyak ibadah dan meninggalkan maksiat, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, tetap menjadi bangsa yang satu di tengah keberagaman.
Mari kita jadikan spirit Muharram dan spirit kemerdekaan sebagai ajang bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.